Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan jaringan cloud hosting untuk media digital website sekarang ini, masyarakat sudah sangat jeli melihat peluang untuk memanfaatkan perkembangan sebuah situs website. Adanya situs website dapat mencerminkan kredibilitas pada sebuah instansi, organisasi, perusahaan, ataupun perorangan. Bagi Anda yang menggunakan WordPress dalam membuat website, kini tidak perlu lagi pusing mencari sebuah sistem software digital untuk dapat mempermudah optimasi SEO pada website WordPress yang Anda buat. Karena Anda akan dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam membuat website serta bagaimana meningkatkan performa website WordPress yang Anda kelola. Saya, Indra Kusuma Sejati, akan berbagi pengalaman bagaimana cara setting Yoast SEO plugin di website WordPress untuk meningkatkan performa organic traffic untuk website WordPress yang Anda kelola. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan, apa sih fungsi dari Yoast SEO plugin tersebut? Yoast SEO plugin membuat website WordPress Anda memenuhi standar teknis terbaik SEO. Ini dari pengalaman pribadi yang selama ini saya terapkan di website WordPress yang saya miliki. Ini juga merupakan alat untuk membantu Anda menyusun atau membuat konten dengan struktur SEO tertinggi, sekaligus menuntut Anda untuk membuat artikel dengan tingkat keterbacaan yang sempurna. Plugin ini wajib ada di setiap website WordPress agar traffic website meningkat. Dengan Yoast SEO plugin, Anda bisa membuat konten sesuai dengan kaidah SEO, yaitu membuat sitemap dengan format XML, menambahkan meta description, mengubah judul konten dan judul halaman, mengubah .htacase dan robot.txt dan sebagainya. Salah satu hal yang membuat plugin ini menjadi favorit untuk para pemula dan SEO spesialis adalah plugin ini mampu merekomendasikan tentang fokus keyword, SEO title, URL, serta meta description. Bagi Anda yang baru terjun mengenal dunia website, jangan terlalu khawatir untuk dapat mengembangkan konten di website WordPress yang Anda kelola. Karena kenapa? Anda hanya perlu menyesuaikan artikel dengan rekomendasi dari Yoast SEO saja. Selain itu, terdapat beberapa kelebihan dari Yoast SEO plugin ini untuk urusan konten dan penulisan. Misalnya, apakah terdapat heading atau subheading, memiliki beberapa kata dalam setiap paragraf, apakah ada kata yang berulang dan sebagainya. Namun, saran saya, Anda harus memiliki sedikit rasa sabar ketika ingin pengaturan Yoast SEO plugin ini
Anda terapkan di dalam website WordPress yang sedang Anda kelola. Tujuannya agar artikel yang Anda buat dapat muncul di halaman pertama search engine seperti Google, Yahoo, Bing, Yandex, dan mesin pencarian lainnya dengan keyword yang sudah Anda tentukan. Berikut merupakan cara setting Yoast SEO plugin yang cukup mudah. Yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah Anda harus install plugin Yoast SEO di situs WordPress Anda. Buka dashboard, arahkan ke plugin dengan menu tambah plugin baru. Sebenarnya, jika Anda cukup familiar dengan tampilan dashboard WordPress ini semua merupakan langkah mudah yang dapat Anda lakukan sambil minum secangkir kopi ataupun teh selama Anda melakukan kegiatan ini. Jadi, jangan terlalu tegang. Kembali ke pokok persoalan. Sama seperti membuat plugin yang lain. Selanjutnya, tulis WordPress by Yoast di kotak pencarian. Sebenarnya, tidak harus lengkap. Saat Anda mengetik Yoast SEO, plugin tersebut sudah muncul. Klik tautan install sekarang. Lalu, Anda cukup klik install now, maka secara otomatis sistem akan melakukan proses instalisasi sampai selesai. Anda bisa menunggu sebentar sambil menikmati segarnya hidangan minuman aroma bagi Anda yang menikmati secangkir kopi dari Kopi Tanah Nusantara Indonesia tentunya. Nah, silakan Anda nikmati terlebih dahulu. Setelah itu kita kembali pada pokok persoalan di video ini. Setelah plugin diaktifkan, pada dashboard WordPress, Anda akan melihat menu di bagian kiri dengan nama SEO. Selanjutnya, Anda masuk langkah untuk pengaturan setting Yoast SEO. Untuk informasi tambahan, kebanyakan pemilik website biasanya menggunakan plugin lain selain Yoast SEO seperti All-in-One SEO Pack. Hal ini adalah pengalaman dari saya secara pribadi. Ya. Jadi, waktu itu, bila pengalaman kalian seperti ini sebelum menggunakan plugin ini, Anda sudah menggunakan plugin SEO buat WordPress yang lain, maka sebelumnya ya itu silakan terlebih dahulu Anda memastikan semua settingan SEO pada plugin sebelumnya sudah dipindahkan ke plugin Yoast sebelum menonaktifkan. Jadi untuk melakukan settingan ini, saya sarankan Anda menggunakan plugin SEO Data Transporter by Studio Press. Ini Anda dapat temukan di dalam plugin ini dapat Anda temukan di dalam dashboard WordPress. Anda bisa ketik namanya yaitu SEO Data Transporter by Studio Press. Setelah Anda install, nah, jika website WordPress Anda adalah website baru,
Anda tidak perlu melakukan hal tersebut. Tapi bila sebelumnya Anda menggunakan plugin SEO WordPress yang lain, Anda gunakan dulu untuk memindah data itu dengan plugin SEO Data Transporter. Setelah itu baru Anda terapkan langkah-langkahnya. Ya, kembali kepada pokok persoalan. Nah, ini untuk Anda yang baru pertama kali menggunakan SEO Yoast. Ini bagi Anda yang menggunakan Yoast SEO plugin untuk WordPress, ya. Anda tinggal menginstal saja, maka Anda akan menemukan tombol untuk menginstal plugin tersebut. Setelah selesai, ya, maka Anda akan menemukan tombol untuk membuka konfigurasi. Nah, pada halaman konfigurasi ini, ya, Anda hanya melengkapi keterangan data website kita. Untuk menemukan apakah situs Anda masih dalam pengerjaan atau sudah aktif. Maksudnya di sini untuk menentukan, diulangi, untuk menentukan apakah situs Anda masih dalam pengerjaan atau sudah aktif, silakan checklist pada kolom pilihan yang tersedia. Pilihan A, jika website WordPress Anda sudah berjalan dan siap untuk diindeks. Atau pilihan B, jika website WordPress Anda sedang dalam pengerjaan dan jangan diindeks dulu di mesin pencarian. Nah, sebagai catatan, jangan lupa nantinya Anda aktifkan saat Anda siap untuk menerbitkan situs Anda kembali bila Anda memilih opsi jawaban B, yaitu website WordPress Anda sedang dalam pengerjaan dan jangan diindeks terlebih dahulu. Ya, kalau udah selesai, baru Anda bisa aktifkan. Selanjutnya, Anda dapat mengklik tombol berikutnya untuk mengantarkan Anda ke halaman lain. Pada halaman berikutnya, Anda harus menentukan tipe website yang Anda kelola. Selanjutnya, Anda beralih ke halaman berikutnya untuk menentukan situs Anda. Apakah situs Anda mewakili personal atau organisasi? Anda dapat memilih kolom yang tersedia di halaman ini dengan memberikan logo, gambar logo website WordPress Anda yang sedang Anda kelola. Berikutnya, Anda dapat mengisi kolom setiap URL laman Facebook, seperti URL laman Facebook, username Twitter, URL Instagram, URL LinkedIn, dan URL akun sosial media lainnya yang tersedia di kolom-kolom berikut ini. Setelah selesai, Anda dapat mengklik halaman berikutnya. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman kelihatan di mesin pencarian. Nah, pada halaman ini, Anda dapat memilih jawaban pada kolom yang tersedia dengan jawaban ya atau tidak. Apakah mesin pencari seharusnya menampilkan post di hasil pencarian, atau mesin pencari seharusnya menampilkan laman
di hasil pencarian. Setelah selesai, Anda dapat mengklik tulisan berikutnya untuk menuju ke halaman selanjutnya. Pada halaman ini, Anda dapat menentukan apakah website WordPress Anda akan memiliki banyak penulis atau tidak. Anda dapat mengisi dengan salah satu kolom yang tersedia di dalamnya. Selanjutnya, Anda masuk pada halaman pengaturan judul. Ingat, nama website WordPress Anda harus Anda isi di halaman judul tersebut. Anda dapat mengisi kolom yang tersedia dengan nama situs milik Anda atau website WordPress yang sedang Anda kelola. Pada halaman ini, Anda dapat mengganti nama situs Anda dan memilih tanda pemisah yang akan Anda gunakan di website WordPress. Tanda pemisah judul ini akan tampil di mesin pencarian, misalnya antara judul dan nama situs. Di setiap mesin pencarian, Anda dapat memilih dari salah satu yang cocok untuk merek Anda atau nama website Anda yang paling hemat. Contohnya, Direktori Wisata Indonesia, ya. Ini hanya contoh nama dari website yang saya kelola. Bila sudah selesai, Anda dapat langsung mengklik tulisan selanjutnya yang berada di bawah ini untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Setelah halaman terakhir konfigurasi instalasi Yoast SEO untuk WordPress ini, Anda akan menemukan jawabannya bahwa Anda telah berhasil melakukan konfigurasi halaman dashboard Yoast SEO secara umum. Selanjutnya, silakan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, silakan pilih menu fitur Yoast SEO, kemudian Anda dapat aktifkan atau menonaktifkan menu fitur yang ada di dalamnya. Di antaranya melalui pengaturan yang terdapat di bawah nama menu fiturnya, seperti analisis SEO, analisis keterbacaan, konten landasan, penghitung tautan teks, peta situs XML, integrasi RAID, menu bar admin, keamanan, REST API, hit endpoint. Anda dapat mengisi semua itu dengan aktif atau nonaktifkan sesuai dengan kebutuhan website WordPress yang Anda kelola. Selanjutnya, Anda dapat simpan perubahan dengan mengklik tombol simpan perubahan yang ada di bawah. Selanjutnya, Anda dapat menuju ke menu halaman webmaster. Kebanyakan bagi kita para pemula pemilik website WordPress, tentunya belum banyak yang mengetahui bagaimana menambahkan kode tracking webmaster di situs yang
kita kelola. Namun, pada video kali ini, Anda tidak perlu khawatir untuk melakukan di website WordPress kesayangan yang Anda miliki. Karena di plugin Yoast SEO menyediakan fitur tersebut supaya lebih mudah Anda gunakan. Caranya cukup sederhana. Anda tinggal menambahkan kode meta tag dari search engine pada kolom yang tersedia. Untuk langkahnya, silakan Anda ikuti dalam video yang ada di akhir tayangan video ini tentang tutorial webmaster dari Google, Bing, dan Yandex yang bisa Anda ikuti satu demi satu. Di sana jelas sekali bagaimana kita mengklaim dan mendaftarkan nama domain dari situs kita ke mesin webmaster Google, Bing, dan Yandex. Setelah itu, ambillah kode tersebut dan Anda bisa sisipkan di dalam kotak yang ada di plugin Yoast SEO ini. Selanjutnya, Anda dapat beralih ke menu tampilan pencarian yang bisa Anda buka dari sisi bilas sebelah kiri dashboard website WordPress yang Anda kelola. Pada tab Homepage, ini berfungsi untuk menentukan titel halaman utama website Anda. Secara default, kolom tersebut akan diisi oleh title template. Seperti pada halaman home, mungkin Anda ingin membuat title atau judul, deskripsi, dan keyword. Title template memungkinkan Anda menentukan sebuah judul dan deskripsi singkat mengenai website WordPress yang Anda kelola. Untuk kolom title, template sudah terisi secara default, dan Anda hanya perlu mengisi bagian meta description template sesuai dengan deskripsi website WordPress yang Anda kelola. Selanjutnya, Anda dapat menuju ke menu jenis konten pada halaman tampilan pencarian Yoast SEO di dashboard WordPress. Pada pengaturan halaman ini, memungkinkan Anda menemukan seperti apa penampilan pencarian default untuk semua jenis konten yang Anda miliki. Anda dapat memilih jenis konten yang muncul dalam hasil pencarian dan seperti apa deskripsi defaultnya. Sedangkan untuk menu media, taksonomi, dan arsip pada halaman tampilan pencarian Yoast SEO, Anda dapat sesuaikan dengan kebutuhan website WordPress yang Anda kelola. Selanjutnya, untuk menu halaman breadcrumbs, Anda bisa aktifkan untuk tambahan informasi. Breadcrumbs sangat berguna untuk internal link karena akan terlihat struktur dari konten website WordPress yang Anda kelola. Selain itu, breadcrumbs akan tampil di mesin pencarian. Selanjutnya, untuk sosial Yoast SEO plugin untuk WordPress, website yang Anda kelola dapat disesuaikan dengan keperluan akun sosial media yang Anda miliki. Pesan terakhir dari pengalaman saya secara pribadi menggunakan Yoast SEO plugin untuk WordPress ini, ada baiknya Anda selalu mengikuti perkembangan demi perkembangan pemberitahuan melalui email maupun melalui dashboard
WordPress Anda setiap ada pembaruan, karena plugin ini termaksud rajin melakukan pembaruan dan peningkatan dalam hal pelayanan. Inilah salah satunya yang membuat para webmaster dan ataupun para blogger, para ahli SEO memilih dan mereferensikan bagi para pemula ataupun webmaster yang ingin belajar tentang SEO lebih mudah menggunakan software dari plugin untuk WordPress. Salah satunya menggunakan Yoast SEO, karena plugin ini selalu terupdate dan selalu memperbarui setiap service yang dia berikan kepada para penggunanya, baik itu yang gratis maupun yang premium. Semoga informasi dari pengalaman saya ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua dengan mudah untuk men-setting Yoast SEO di website WordPress yang Anda sedang kelola. Salam kreatif dari Indra Kusuma Sejati, dan salam